Ya pemirsa, kita kembali lagi pasti juga masih bersama saya Alvin Nasri dan juga bersama Apoteker Siti Samania S-Farm and Farm. Ya pasti juga ini menarik sekali ya tentang budidaya dari buah jernang ini sendiri. Ya pasti juga ini yang pasti juga digunakan sebagai anti diare herbal yang tentunya juga dari pengujian LC HRMS ya, dan tentunya juga ini apa ya sebuah karya yang atau juga prestasi yang sangat luar biasa sekali untuk dunia pendidikan ya, di dunia institusi universitas. Nah, dan pastinya juga ini seperti tugas-tugas dosen juga Bu ya. Yang pastinya juga itu sebuah penelitian ini yang pastinya juga harus berimpak juga ke masyarakat ya, apalagi juga sekarang kalau misalnya dari Kemendikti Saintek ya. Nah, pastinya juga itu mereka ingin sesuatu yang benar-benar berdampak langsung ke masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya melihat dari prospek konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari tanaman jernang ini sendiri di masa depan Bu ya. Nah, mungkin tadi juga Ibunya sudah sedikit sampaikan ya, ternyata ini bukan hanya sebagai anti diare tapi juga bisa digunakan untuk anti-inflamasi, anti kanker. Seperti apa tuh Bu? Jadi mungkin buat ya terutama ibu-ibu rumah tangga mungkin bisa ada tanamannya itu di rumah ya, atau juga mungkin benar. Bisa ini bisa digunakan untuk ini, untuk selain anti diare itu sendiri. Jadi kalau untuk anti diare ya sudah saya lakukan uji in vivo, kemudian in vitro, maksudnya yang pertama dengan bakteri, yang kedua dengan menggunakan hewan uji ya. Nanti mungkin berkelanjutan menjadi uji klinis dan praklinisnya ya, sehingga dapat dijual atau dipasarkan gitu ya. Jadi untuk ke depan ya, yang pasti prospeknya sangat bagus ya, yang mana sudah dibudidayakan di masyarakat kita ya. Wilayah Aceh juga banyak budidayanya. Saya mengharapkan masyarakat paham ya bahwa buah jernang ini bukan hanya sebagai anti diare ya. Di tahun-tahun sebelumnya masyarakat kita sudah menggunakan ya secara empiris ya buah jernang ini sebagai obat luka ya, sebagai obat luka, kemudian sebagai obat kanker itu harus dilakukan penelitian lagi Pak. Jadi ini bisa nih sebagai tugas dosen atau tugas saya juga, atau bisa mahasiswa ya, mungkin menggunakan tumbuhan ini sebagai penelitiannya untuk obat kanker ke depan ya. Karena kan dia juga sebagai antioksidan ini. Jadi banyak ya Pak, antibakteri, anti mikroba, kemudian anti inflamasi, kanker. Jadi itu sudah digunakan masyarakat kita. Mereka biasanya menggunakan resin. Jadi buah jernang ini mempunyai resin atau getah. Ya, getahnya itu warna merah. Biasanya diseduh dengan air panas ya, itu sangat efektif. Ya, tapi untuk anti kankernya sendiri perlu dilakukan pengujian lebih lanjut ya. Kemudian uji sitotoksiknya ya. Kalau saya kan menggunakan fraksi etil asetat untuk untuk referensi penelitian sebelumnya itu sangat minim ya Pak. Apakah uji sitotoksiknya sangat minim, jadi mungkin ke depan saya akan melakukan uji sitotoksiknya ya. Gitu, nah jadi pastinya juga penelitian ini juga mungkin kalau di latar belakang dari substansi isi, mungkin dari isi proposalnya Bu ya. Nah pastinya juga ini kan istilahnya mengaitkan juga, mempertimbangkan juga terhadap aspek sosial ekonomi di masyarakat ya. Nah yang pastinya juga dengan ditemukannya hasil yang luar biasa ini. Nah seperti kita bilang tadi ya beberapa kali juga, itu juga bisa membuat mata pencarian baru, atau juga mungkin para petani itu dengan yang membudidaya buah jernang ini secara serius gitu ya, di kebun gitu. Jadi kalau sekarang itu ya mungkin dengan adanya sangat membantu sekali ya, kalau saya rasa dengan adanya penelitian ya dari dosen-dosen ya dengan bidang ilmunya masing-masing, terutama untuk tanaman-tanaman herbal di lingkungan kita Bu ya. Nah itu juga mungkin ya para petani-petani tidak hanya dulu kok mungkin tanam kelapa aja, tanam budidaya tanam
cabai aja, palawija segala macam. Nah, tapi ini ternyata hal-hal yang kita tidak sadari. Sangat menjanjikan nih Pak. Iya. Ya, Ada di sekitar rumah kita gitu ya, benar, ataupun Pak. di hutan ya. Nggak perlu ke hutan lagi kan? Iya benar. Iya. Nah, terus kalau misalnya apa namanya, nah untuk langkah selanjutnya nih dari penelitian ini pastinya mungkin ada rencana stepnya gitu. Benar. Ya untuk pengembangannya gitu. Mungkin dari formulasinya atau juga uji klinisnya atau mungkin ada rencana untuk komersialisasi gitu ya dengan apa ya, dengan hak paten atau juga mungkin menjualnya hak paten tersebut dengan perusahaan-perusahaan atau mungkin ya seperti apa gitu Bu? Oke. Jadi Pak, sebenarnya untuk uji profil metabolik sekunder dengan anti diare ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau ini kelanjutan dari penelitian saya sebelumnya. Hanya sebelumnya itu uji aktivitas antibakteri penyebab diare. Ya kan. Kemudian selanjutnya menggunakan hewan uji ya secara in vivo ya, menggunakan hewan uji, yang mana hewan uji ini dilihat ya bagaimana efek daripada fraksi etil asetat ya. Jadi untuk kedepannya saya akan berencana ya membuat sediaan cair untuk sirup untuk anti diare ini ya Pak. Tapi sebelum ke sana saya melakukan dulu uji sitotoksiknya ya. Saya kan ini menggunakan fraksi etil asetat. Sebelumnya saya menggunakan ada 4 fraksi ya, ada 4 pelarut. Maaf, bukan fraksi, maksudnya pelarut. Bukan pelarut, sampel ekstrak, kemudian fraksi etil asetat, ether ya. Jadi yang ini saya fraksi air juga kan. Yang ini saya mau lihat uji sitotoksiknya bagaimana sehingga bisa dibuat sediaan dalam bentuk senyawa aktif begitu Pak. Iya. Nah pastinya juga ini kayak juga banyak tuh ya. Apalagi juga mungkin nanti bisa mengikuti dari untuk sumber pendanaannya Bu ya. Nah karena kan dari Kemdikti-Saintek itu pasti punya banyak program-program ya, tentunya juga untuk mendukung penelitian ini juga lebih lanjut ya. Mudah-mudahan juga ini bisa jadi hasilnya gitu Bu ya. Nah dan pastinya juga secara beredar di masyarakat juga gitu. Nah dari hanya sebagai sediaan. Nah dan kita juga pengen tahu juga nih Bu kalau mungkin dari dunia farmasi ini sendiri ya. Nah dan tentunya juga mungkin tentang perlunya juga pengetahuan kita gitu tentang untuk bagaimana membudidayakan atau juga memanfaatkan tanaman-tanaman di sekitar rumah gitu. Nah itu apa sih yang mungkin yang bisa dilakukan sama ya khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga ya atau juga orang-orang di rumah gitu. Nah dan tentunya mungkin untuk tetap adanya kebun-kebun gitu ya supaya juga bisa jadi pertolongan pertama gitu seperti mungkin di daerah-daerah gitu atau di kampung-kampung gitu dulu. Benar Pak, benar Pak. Jadi buah jernang ini bentuknya seperti Pak, rotan ya. Makanya bilang rotan jernang atau seperti pohon ini juga bagus Pak. Tumbuhannya bisa sebagai ditanam di pekarangan ya, memperindah lingkungan ya kan. Jadi maksudnya kan kita taunya tanaman hutan nanti kalau ditanam di pekarangan rumah kan tidak bagus kelihatannya ya kan Pak. Tapi kalau kita tanam ya untuk pertolongan pertama seperti Bapak sampaikan tadi ya, itu sangat bagus ya, sangat bagus. Kemudian untuk budidaya tanaman lokal ini ya, yang saya ketahui juga ada andil ikut membantu pemerintah kita gitu, pemerintah kita dalam pemberian dana atau meminjamkan lahan ya, lahan yang tidak digunakan, kemudian masyarakat bisa menggunakan. Jadi kalau ibu rumah tangga misalnya tidak ada pekarangan ya, bisa ibu PKK melihat
potensi tumbuhan ya, tumbuhan kita banyak tuh yang biasa digunakan nenek moyang kita ya, tapi kita tidak ada tumbuhannya, kita mempunyai hutan yang tidak dipakai atau tanah yang tidak dipakai bisa dimanfaatkan ya, diajukan ke pemerintah ya untuk peminjaman lahan supaya bisa dibudidayakan juga sebagai masukan daripada ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Nah, ya. Oke, nah itu dia pemirsa ya, pasti juga kita ditutup dengan pesan juga tentang pembudidayaan dari tanaman herbal di sekitar kita. Yang pasti juga ini dari penelitian Ibu Nia ya. Nah, pasti juga itu memberikan suatu pengetahuan baru juga buat kita, dan tentunya juga ini sangat berdampak ya, tidak hanya mungkin buat 1-2 orang, tapi juga dengan adanya pengetahuan baru ini tentang buah jernang ini, nah itu juga bisa memberikan ide gitu ya. Nah tentunya juga untuk mata pencarian, terutama dibuat para petani atau juga perkebunan ya, yang punya banyak kebun, jadi mungkin bisa memfokuskan untuk membudidayakan, untuk menanam tanaman buah jernang ini. Oke Bu Nia, terima kasih banyak nih ya untuk kebersamaannya ya, untuk waktunya, dan pastinya juga ini insya Allah pasti bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa di next episode di Dosen Berbicara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.